di Jember, Jawa Timur yang diamankan polisi karena diduga meruda paksa seorang siswi SMA. Sebelum melakukan aksi kejinya, korban dicekoki minuman keras oleh pelaku yang dikenalnya lewat media sosial. Polisi akhirnya mengamankan dua pemuda yang melakukan tindak perkosaan siswi SMA di sebuah kandang ayam desa Curah Lele, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur. Bahkan sebelum melakukan aksi kejinya, wanita Malang itu sempat dicekoki minuman keras oleh pelaku. Kejadian tersebut terungkap setelah korban melaporkan kejadian ini pada orang tuanya. Korban RD ini usianya 16 tahun dan saat ini masih berstatus sebagai pelajar. Kondisi psikisnya mungkin? Terakhir kontak tadi sekitar 1 jam yang lalu memang mengalami trauma psikis. Tersangka akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sedangkan korban yang kini mengalami trauma psikis akan diberikan pendampingan khusus oleh petugas. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Ya, astagfirullahaladzim. Lagi-lagi pemicu dari pelecehan ini adalah minuman keras. Ustadz Islam begitu melarang keras kita umatnya untuk mengonsumsi minuman keras. Mungkin Ustadz Atabik bisa menjelaskan kembali bagaimana sejarah turunnya ayat hingga akhirnya Islam melarang kita meminum khamar. Minuman keras, khamar dan sejenisnya memang akan merusak akal, merusak hati manusia. Karenanya Islam mengharamkan. Pengharamnya berlaku sampai hari kiamat. Namun sebelum diharamkan, ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Yang pertama di surat An-Nahl 67, Allah menyampaikan bahwa Allah menyiapkan minuman. Minumannya kemudian digunakan oleh manusia. Ada yang dibuat sebagai minuman yang menyegarkan, yang bermanfaat untuk kesehatan, tapi ada minuman yang memabukkan, yang merusak akal manusia. Allah membuat perbandingan saja. Saat itu belum diharamkan secara totalitas. Tapi itulah perbandingan. Manusia dengan akal sehatnya akan memilih yang menyehatkan, yang bermanfaat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah 216, di mana di situ Allah mengingatkan juga dengan wayas'alunaka 'anil khamri wal maitir. Saat itu Umar datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa khamr akan diharamkan wahai Rasul?" Maka Rasul mengatakan, "Sungguh khamr ini tidak hanya merusak satu manusia, tapi merusak sekian banyak manusia. Dari satu manusia, ia akan merusak manusia yang lain. Seperti perbuatan tadi, merusak kehormatan dari seorang wanita, dan mungkin ada pembunuhan dan kejahatan-kejahatan yang lainnya." Disitulah Allah menurunkan ayat yang kedua. Kemudian prakteknya para sahabat biasa menjalankan ibadah sholat. Dan kemudian ada seseorang yang mengkonsumsi khamr. Dan kemudian dia menjadi imam dalam sholat. Maka bacaannya tidak teratur, bacaannya selalu sama. Dan tentu para makmum menggeleng-gelengkan kepala. Untuk itu diturunkan An-Nisa 43. Janganlah engkau mengkonsumsi khamr saat engkau akan menuju atau menjalankan sholat. Masih ada waktu toleran. Namun kemudian terakhir tahapan yang keempat, Al-Ma'idah 90-91, Allah mengharamkan secara totalitas. Karena itu adalah perbuatan syaitan, itu perbuatan yang merusak, bahkan itu perbuatan yang diancam oleh neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan turun Al-Ma'idah 90-91, maka berlakulah keharaman khamr secara totalitas siapapun, dimanapun, dan insya Allah dengan menghindari perbuatan atau minuman yang memabukkan ini, yang merusak ini, kita jauh lebih disehatkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Khamr dapat merusak akal sehat manusia, dan bahkan tadi diberikan contoh oleh Ustadz Atabik bagaimana rusaknya khamr itu, sehingga ketika menjadi imam sholat pun bacaan suratnya juga tidak beraturan begitu ya Ustadz. Nah Ustadz Atabik, ini pergaulan remaja memang masuk dalam kategori rawan. Bagaimana sebaiknya sikap orang tua mengawasi pergaulan anak-anaknya, terutama remaja putri? Betul Mbak Nurul, orang tua seharusnya lebih memperhatikan keadaan anaknya sudah menginjak remaja. Karena biasanya di usia remaja mereka hendak mencari jati diri. Atau mereka ingin melakukan sesuatu yang menjadikan mereka nanti akan terbawa dan larut pada pergaulan yang tidak baik. Untuk itu Nabi SAW mengingatkan bahwa seseorang yang memiliki remaja wanita, ia mampu menjaganya, mengasuhnya,
memproteksinya dari perbuatan-perbuatan tercela, dari pertemanan-pertemanan yang buruk, maka kunna laha sitrom minan nar. Nanti remaja-remaja tadi, remaja wanita, ia akan menjadi pelindungnya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya juga remaja-remaja wanita, karena tidak mudah untuk mendidik remaja wanita dibandingkan kepada remaja kaum laki-laki. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang terbawa atau remaja perempuan terbawa kepada arus yang tidak baik atau pergaulan yang buruk, pergaulan yang membawa kepada kemudharatan dirinya. Karena perempuan adalah sosok yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dari remaja Allah sudah mengantisipasi. Nabi sudah melindungi dengan pergaulan yang baik, melindungi dengan bacaan Al-Quran, melindungi dengan pendidikan yang mulia, melindungi dengan berbagai hal yang insya Allah menjadikan kaum wanita, remaja-remaja perempuan adalah remaja idaman al-ummu madrasah. Sungguh remaja, kaum ibu, kaum wanita adalah sesungguhnya sekolah bagi kita semuanya. Sekolah bagi kalangan remaja, sekolah bagi anak-anaknya nanti, sekolah bagi masyarakatnya, insya Allah. Insya Allah tugas berat orang tua untuk mengawasi anak-anaknya, terutama remaja putri. Semoga remaja-remaja putri di Indonesia ini dapat mempunyai tiang agama yang kokoh, begitu ya Ustadz. Nah, kita ke informasi narkoba.